Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Agustus 2022. Sudahkah kita memberi salam dan senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kunci pintu keselamatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34 dan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita semua saudara, kunci adalah sangat berarti. Tanpa kunci kita tak akan dapat memasuki lewat pintu yang terkunci. Fungsi dari kunci ialah untuk membuka dan menutup pintu. Yesus menyatakan dirinya pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Kalau kita mau memasuki pintu keselamatan saudara, maka kita harus mengenal terlebih dahulu pintunya agar kita tidak salah masuk. Maka pemilik pintu keselamatan hari ini bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 14. Tapi Yesus tak puas akan jawaban para murid ini saudara, karena bukan jawaban dari hati mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Matius 16 ayat 15. Pertanyaan ini pun saudara-saudara diajukan kepada kita sekalian. Yesus bertanya kepada kita semua, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan setiap kita pasti mengenal Yesus berbeda-beda, sesuai bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi diri kita terhadap Dia, Yesus Tuhan kita. Sama halnya saudara-saudara kalau kita bertanya kepada anak-anak. Jika seorang anak yang ayahnya adalah seorang hakim, maka jawabannya bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil mengadili orang-orang jahat. Anak yang ayahnya adalah seorang dokter akan menjawab bahwa Tuhan adalah seorang dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit, penyakit apapun juga. Anak lain yang ayahnya seorang konglomerat menjawab bahwa Tuhan adalah seseorang yang mempunyai segala-galanya dan sanggup memberikan apapun juga saat kita meminta kepadanya. Demikianlah satu persatu anak-anak itu akan menjawab sesuai perspektif masing-masing yang rata-rata sesuai dengan keadaan atau pekerjaan orang tua mereka. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita? Menurut kita siapa Yesus itu saudara? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Petrus mendapat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus dalam pengenalannya kepada Yesus. Roh Kuduslah yang menyatakan itu kepada Petrus saudara. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 16 ayat 17. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat mengenal secara mendalam dengan Yesus Kristus saudara. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita akan Dia, Yesus Tuhan kita. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Lukas 12 ayat 12. Dan Roh Kudus pula akan bersaksi tentang Dia. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ibrani 10 ayat 15. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Simon Petrus memahami apa yang dikatakannya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Mungkin Petrus percaya Yesus adalah Mesias.
Namun saudara-saudaraku yang terkasih, pemahamannya adalah pemahaman sebatas duniawi. Namun Yesus mulai memberikan pengajaran, pengenalan, dan pernyataan Mesias yang sebenarnya, yaitu hamba yang menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus sampaikan tentang Mesias anak Allah sesungguhnya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Matius 16 ayat 21 sampai dengan 22. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, kita pun sering seperti Petrus, saudara, mengenal Yesus sebagai Mesias, namun kita sulit atau tak mau menghadapi tantangan hidup, penderitaan hidup sebagai salib kita yang harus kita pikul. Yesus mau dari kita yang mengikuti dia ini, saudara-saudara, selalu setia memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Namun saudara yang terkasih, kepada Petrus dan murid-muridnya telah dinyatakan kunci kerajaan sorga, sebagaimana pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus telah mempercayai jemaatnya, gerejanya kepada Petrus. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius 16 ayat 19. Melalui Petrus dan dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu gerejanya, saudara, kunci itu telah diberikan oleh Yesus. Gereja sebagai pintu untuk jiwa-jiwa memperoleh keselamatan. Gereja terbuka untuk setiap orang yang rindu akan keselamatan dan selalu mau mencari Tuhan Yesus sebagai pintu keselamatan. Perenungan hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah pintu keselamatan. "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Dan kunci yang telah diserahkan kepada Petrus telah dilanjutkan tanggung jawabnya kepada gereja. Gereja terbuka untuk setiap orang yang rindu akan keselamatan, dan gereja berkewajiban untuk merangkul semua mereka yang membutuhkan keselamatan itu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita yang telah mengenal akan dia, Yesus Kristus Tuhan kita, juga mau mengenalkan kepada mereka semua yang belum kenal akan dia. Biar semua orang boleh mengenal pintu keselamatan yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.